Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang software Octave. Mohon maaf sebelumnya saya hanya bisa mempresentasikan lewat gambar dikarenakan saya tidak memiliki spek yang bagus untuk menginstal software tersebut karena ini laptop lama ya. Mungkin saya hanya bisa menjelaskan pada gambar tersebut. Nah, jadi ini merupakan software Octave yang dimana software Octave ini dapat menginput suatu grafik pada getaran bebas. Nah, jadi di sini terdapat suatu variabel diantaranya M, C, K, dan XO, V0, dan TF. Nah, M itu yaitu suatu massa, C-nya konstanta rendaman, dan K-nya kekuatan pegas. X0 itu jarak awal, dan V0 itu kecepatan awal, dan TF-nya pun suatu waktu ya. Nah, jadi di sini kita dapat memasukkannya massanya berapa, konstanta rendamannya berapa, jarak awal berapa, kecepatan awal, dan waktu yang ditempuh. Kemudian kita masukkan dan kita enter, kemudian muncullah suatu grafik. Nah, jadi ini suatu grafik tersebut ya. Baik, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Aksan dengan nomor induk mahasiswa 21112111042. Baik, saya di sini akan membuat suatu video presentasi bagaimana tahapan proses pengambilan data pada praktikum getaran mekanik. Jadi yang pertama adalah proses pengambilan data pada praktikum getaran mekanik, yaitu alat peraga getaran bebas. Nah, saya pengambilan data dipandu oleh asisten lab getaran mekanik, diantaranya khusus alat peraga getaran bebas. Langsung saja di sini saya akan memperkenalkan alat apa saja yang ada di alat peraga getaran bebas, komponennya, yaitu diantaranya yang pertama adalah alat peraganya ya, yang pertama, kemudian komponen-komponen alat bantunya seperti mistar baja, kemudian timbangan massa. Ada massanya terdiri dari 3 massa, yaitu diantaranya sebesar 0,895 kg, yang kedua 0,960 kg, dan massa yang ketiga adalah 0,600 kg. Kemudian yang di sana yang komponen tersedia yaitu pegas, redaman, dan satu motor ya, motor listrik. Kemudian vibrometer buat untuk menghitung frekuensi pada getaran tersebut, dibantu dengan satu buah laptop pada alat peraga tersebut. Nah, bagaimana sih tahapan proses pelaksanaan peraga alat getaran bebas 1 derajat itu? Diantaranya kita siapkan saja komponen yang telah disebutkan tadi, kemudian mengukur berapa berat massa yang akan diambil ya, yaitu massa ke-1, yaitu saya telah memperoleh data massa ke-1 itu sebesar 0,895 kg. Kemudian massa tersebut dipasang ya di alat peraga tersebut dengan
suatu pegas ya, karena kita melakukan pengambilan data getaran bebas tanpa menggunakan peredam. Nah, peredam itu seperti di shock breaker ya, yang dia yang meredam getaran. Kemudian pada pengambilan data tersebut kita mengambil suatu simpangan awal ya, itu yang diukur menggunakan mistar baja dari pegas, kemudian diukur menggunakan mistar baja dengan tarikan awal itu simpangannya sebesar 15 mm atau 15 cm ya. Nah, kemudian ditarik bersama massa tersebut, pegas tersebut, kemudian dilepaskan sehingga terlihat di frekuensinya berapa di laptop ya, dengan menggunakan yaitu komponen alat bantu yang bernama vibrometer. Dia menghitung suatu frekuensi getaran bebas tersebut tanpa menggunakan redaman. Kemudian masanya diganti dengan menggunakan massa yang lain dengan berat yang berbeda-beda. Kemudian apa sih bedanya yang memakai redaman dan tidak memakai redaman? Nah, bisa kita lihat dari frekuensi tersebut dan kekakuan pegas tersebut. Untuk simpangan awal itu masih sama di 15 mm, 25 meter, dan 35 meter. Nah, bedanya getaran bebas paksa itu dia menggunakan motor listrik ya. Jadi paksa menggunakan motor listrik dengan kecepatan 600 rpm, revolusi per menit ya. Nah, kemudian menghitung frekuensi tersebut selama beberapa saat, berapa menit, kemudian terhitung di datanya terlihat di laptop atau PC ya, karena menggunakan vibrometer langsung disambungkan ke laptop sehingga bisa kita lihat. Nah, kemudian pada getaran bebas paksa, yaitu komponennya yang pertama ya pegas batang atau pegas daun ya, kemudian pegas coil spring yang berfungsi sebagai pegas tambahan yang bisa dibuka dipasang. Kalau bedanya pegas daun itu menempel ya. Nah, pada alat peraga getaran bebas diantaranya komponennya yaitu pegas daun, pegas coil, piringan, unbalance, redaman, kemudian mikrometer sebagai pengukur amplitudo yang mengukur besaran amplitudo suatu yang terjadi pada getaran, kemudian massa besar 1 kg, kemudian takometer alat ukur yang berfungsi mengatur RPM ya. Kemudian ada sensor ya, LED indikator amplitudo. Nah, itu dipasangkan sensornya ini didekatkan dengan mikrometer. Kemudian bagaimana sih tahapan pengambilan data pada
proses